Welcome to Noble Academy Podcast. Di episode kali ini kita akan membahas tentang Gifted and Talented Education bersama Miss Nancy Dinar, Director of Noble Academy Jakarta. Oke, Miss Nancy Dinar, bisa ceritakan nggak mengapa Noble Academy ini berdiri? Jadi Noble Academy itu berdiri karena selama bertahun-tahun ini nanti saya cari sekolah yang cocok buat anak-anak saya, tapi tidak ditemukan. Tadinya mereka homeschooling. Sempat homeschooling. Iya, sempat homeschooling beberapa tahun, hampir 4-5 tahun mereka homeschooling. Tapi karena kebutuhan mereka kan bertambah, meningkat, terutama kebutuhan sosial mereka yang tidak bisa dipenuhi kalau mereka homeschooling terus, sehingga kita memulai sekolah ini untuk memfasilitasi kebutuhan belajar anak-anak yang seperti mereka. Jadi sekolah Noble ini dimulai karena Miss Nancy tidak bisa menemukan sekolah yang cocok gitu ya bagi anak-anak Miss Nancy gitu ya. Jadi memang sebenarnya sekolah seperti apa yang Miss Nancy cari? Pertanyaan bagus tuh, sekolah seperti apa? Ya betul, ya, pasti banyak yang penasaran. Anak-anak saya itu suka belajar. Dan kalau misalnya mereka belajar ada sesuatu yang menarik buat mereka, belajarnya itu serius dan dalam. Jadi waktu selama homeschooling mereka sering belajar mandiri, apalagi saya sering tinggal ya karena ada kesibukan lain, sering tinggalkan mereka belajar. Pagi mereka diberi project, kemudian diberi tugas dan mereka bisa selesaikan dengan baik. Mereka bisa mengadakan research, kemudian mempresentasikan apa yang mereka pelajari lewat video. Jadi macam-macam. Cara belajar seperti ini berbeda dengan cara belajar sekolah-sekolah yang lain reguler. Apalagi setelah mereka diidentifikasi sebagai anak gifted, lebih sulit lagi gitu mau mencari sekolah. Jadi sekolah macam apa yang dibutuhkan? Sekolah macam apa yang dibutuhkan? Paling tidak sekolah yang inklusif. Ya, sekolah yang inklusif di mana tenaga pengajarnya atau sekolah yang sudah terlatih untuk mengenali atau memfasilitasi anak-anak dengan kebutuhan belajar yang berbeda-beda seperti mereka ya. Jadi memang khusus gitu ya untuk yang khusus ya, dari guru-guru kayak gitu. Guru-guru yang sudah dilatih, kemudian sekolah yang juga mengerti tentang bagaimana mendiferensiasi kurikulum untuk menyesuaikan dengan kebutuhan belajar anak-anak yang berbeda-beda. Wow. Oke, jadi apa visi dari sekolah ini, Miss Nancy? Kita tahu, Nenat, bahwa individu gifted itu populasinya 2-5%. Jadi kalau penduduk Indonesia sekarang 260 sampai 260-70 juta ya. Berarti ada lebih dari 5 juta individu gifted yang ada di Indonesia. Nah, itu sudah setara dengan seluruh penduduk Singapura sebenarnya. Dan mereka ini sebenarnya adalah aset bangsa yang besar, yang untuk kemajuan bangsa. Tapi kita juga harus tahu bahwa giftedness ini adalah potensi. Yang dinamakan potensi adalah sesuatu yang harus ditemukan dan dikembangkan. Nah, tanpa intervensi maka potensi ini tidak akan membawa pada achievement tinggi sehingga sia-sia aset bangsa tersebut. Kita mau agar potensi atau anak-anak gifted ini tidak hilang. Itu sebabnya kita mendirikan sekolah ini. Yang dasarnya adalah bertujuan untuk mengidentifikasi dan menyediakan lingkungan di mana anak-anak gifted ini dapat berkembang dengan baik. Saya bermimpi bahwa di masa depan kita Indonesia akan ada pemimpin-pemimpin yang punya pengaruh global gitu ya, penemu, pemikir. Bahkan juga tidak mungkin bahwa di negara kita akan ada penerima Nobel Prize gitu itu ya. Sampai saat ini kan belum ada ya. Belum ada ya berarti ya. Dan ya wow, luar biasa berarti ya dari anak-anak gifted ini ya. Dan pasti setelah membangun sekolah ini pasti ada banyak tantangan-tantangan tersendiri juga ya, Miss Nancy ya. Dan apa sih tantangannya membuka sekolah khusus untuk anak gifted seperti yang Miss Nancy sudah lakukan saat ini? Tantangannya banyak benar tadi ya, karena sekolah gifted itu jarang, bukan cuma di Indonesia saja, tapi di seluruh dunia memang jarang. Jadi kita tidak punya banyak contoh bagaimana tentang administrasinya, tentang kurikulumnya atau bagaimana menjalaninya. Ini adalah area baru buat semua orang. Jadi beberapa bulan pertama kami tuh
maksudnya coba Udah sana coba sini, sempat coba. mengganti kurikulum sampai 2 kali, sampai akhirnya kami menemukan kurikulum yang khusus untuk anak-anak gifted. Tantangan lain adalah ketersediaan guru, karena dalam pembelajaran bukan cuma buat sekolah khusus, tetapi sekolah manapun peran guru sangat penting. Dan terutama untuk sekolah yang seperti Nobel Academy ini, di mana materi-materinya didiferensiasi. Jadi guru-guru juga harus diperlengkapi dengan kemampuan untuk dapat mendiferensiasi, membuat diferensiasi kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Ini mungkin tantangan yang terbesar ya, karena kita harus seorang guru harus melewati banyak training dan pada dasarnya juga memiliki karakteristik yang seperti gurunya mau belajar, self-directed learner, yang bisa belajar sendiri, yang artinya yang terbuka, yang sabar gitu. Sabar ya. Harus sabar. Sabar ya, karena ini penanganan khusus memang harus perlu kesabaran. Kesabaran, yang dewasa secara emosi, betul. stabil secara emosi. Jadi bukan cuman masalah kecerdasan, guru siswa gifted tidak perlu gifted, tapi paling nggak cerdas dan secara emosi dewasa gitu. Ini tantangan lain adalah mencari tenaga profesional seperti psikolog atau konselor yang mendukung ya. Jadi semua personal yang terlibat untuk anak-anak gifted ini harus mengerti tentang giftedness. Karena seringkali anak-anak gifted ini mengalami masalah-masalah sosial emosional yang jikalau tidak dipahami dengan benar maka akan salah diagnosa gitu. Ya. Salah diagnosa bisa diagnosanya berbeda-beda, bukan kayak gifted gitu ya. Iya, jadi bisa ya, ada anak-anak gifted juga yang mengalami masalah sosial emosional, asinkroni dalam perkembangan, kemudian bahkan ada yang juga punya learning difficulties seperti dyslexia, kemudian dysgraphia, ADHD. Jadi intervensi ini harus dipahami gitu namanya. Dan untuk anak-anaknya sendiri nih, seperti apa sih yang bisa diterima gitu? Kriteria seperti apa yang bisa diterima di Nobel Academy ini? Ya, tertarik mau daftar? Enggak sih, saya tertarik tapi takutnya nggak diterima. Seperti apa anak-anak yang diterima? Siapa tahu saya bisa masuk salah satunya gitu. Tadi makanya saya tanya dulu di kompetensi ini kayak gimana. Masih usia sekolah kan? Masih. Tentu saja anak-anak yang sudah diidentifikasi gifted. Pertama dari IQ score-nya 130 dari tes yang sudah distandarisasi. Tapi IQ bukan satu-satunya ukuran. Oke. Jadi lega ya. Lega. Ini poin satu lega nih. Dari poin satu lega. Banyak anak gifted yang underperform karena perkembangannya yang unsynchrony. Tapi mereka menunjukkan karakteristik gifted seperti misalnya kemampuan berpikir abstrak, kompleks, kemudian kecepatan dan ketepatan di dalam problem solving, kreativitas yang tinggi, serta sosial emosionalnya yang intens. Jadi kami mengidentifikasi anak gifted dengan pendekatan yang holistik gitu, melihat banyak pihak. Ada juga anak-anak yang disebut dengan diamond in the rough. Diamond in the rough yang mungkin hasil tes IQ-nya nggak tinggi-tinggi banget gitu ya, tapi dalam dirinya tersembunyi potensi yang besar yang perlu ditemukan. Mungkin itu saya. Semoga ya. Semoga. Ya itu butuh waktu untuk bisa membuktikan dan butuh lingkungan yang mempercayai mereka gitu. Iya memang itu ya, percaya itu ya. Kenapa sih anak-anak ini nggak cocok gitu di sekolah biasa gitu, di sekolah yang reguler, di sekolah umum gitu tuh mereka nggak cocok? Kenapa tuh Miss Nancy? Karena kurikulum di sekolah umum didesain untuk normas, untuk anak yang berkecerdasan rata-rata. Sementara anak-anak gifted itu adalah anak yang di luar norma. Cara belajar dan berpikir mereka itu berbeda dengan anak-anak yang lain. Misalnya untuk anak yang dengan kecerdasan rata-rata, untuk mengerti satu konsep mereka butuh 5-7 kali repetisi. Sementara anak-anak gifted 2-3 kali mereka sudah mengerti. Nah, setelah itu bosan di kelas bosan di kelas, kemudian mereka melakukan hal-hal yang untuk mengatasi kebosanan ini yang mana dianggap mengganggu buat teman-teman yang lain atau dengan guru gitu ya. Contoh lain, kurikulum di sekolah itu dirancang untuk
murid-murid yang berpikiran sequential istilahnya mereka yang berpikir bertahap ya, mulai kan, jadi kita belajarnya dari yang gampang kemudian ke yang sulit, gitu. Sementara anak gifted banyak yang visual spasial. Visual spasial ini belajarnya all at once. Mereka bisa mengerti big picture, tetapi kemudian mereka tidak mengerti harus figure it out detailnya later gitu. Jadi agak sulit mereka di sekolah umum gitu. Ya misalnya anak saya bisa menulis novel, padahal dia tidak pernah disekolahkan di sekolah internasional. Jadi belajar bahasa Inggris secara otodidak. Dalam bahasa Inggris ya. Dalam bahasa Inggris ya, novelnya di dalam bahasa Inggris, belajarnya secara mandiri gitu. Setelah menulis novel, kemudian baru kita ajarin grammarnya seperti ini gitu ya. Banyak orang tua yang ingin punya anak jenius betul, ya kan, ya, menjadi mimpi orang tua ya, gitu benar, ya. Karena tetapi memiliki anak gifted bukan berarti anak kita itu lebih baik dari anak-anak yang lain. Anak gifted itu punya cara berpikir yang berbeda sehingga perspektif dan worldview mereka berbeda. Nah, seringkali hal-hal ini tidak dipahami oleh orang-orang di sekitar, orang-orang, anak-anak, teman-teman di sekolah. Di pemikirannya mereka dianggap aneh atau tidak bisa dipahami dengan baik. Itulah mengapa mereka mengalami kesulitan gitu kalau di sekolah. Bukannya dihargai atau di value, ide pemikiran mana dianggap aneh karena orang nggak ngerti apa yang mereka. Karena worldview mereka memang berbeda ya dengan anak-anak pada umumnya ya kayak gitu. Dan wah, menarik banget. Dan kalau misalnya berarti ini kan mereka perlu penanganan yang khusus, metode pembelajaran juga pasti khusus nih pasti nih ya. Jadi metode pembelajaran apa sih yang mereka terima di Noble Academy dan apa bedanya dengan sekolah umum? Iya. Jadi sekolah kami menekankan pada bukan pada what to learn tapi how to learn. Di sekolah-sekolah umum seperti sampai sekarang ini masih banyak yang menerapkan pembelajaran lewat memorization, mengingat atau menghafal, tetapi di Noble adalah menekankan kepada higher order thinking, menganalisa, mengevaluasi, mengkreasi. Selain itu juga kami di Noble Academy itu menekankan pada pembelajaran 21st century skills seperti creativity, critical thinking, collaboration, communication. Anak-anak gifted ini juga seneng kalau mereka diberi tantangan, jadi challenge ya. Jadi pembelajaran seperti problem based, inquiry based, mereka mengadakan penelitian, research, kemudian project based, mereka menciptakan sesuatu, bikin suatu produk itu sangat menarik buat mereka. Jadi selain itu pembelajaran juga kita sangat individualize sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Ya, karena anak-anak ini ada yang misalnya rentang konsentrasinya panjang, sehingga ditinggal untuk belajar sendiri, gitu. Sementara ada anak-anak yang lain yang gampang sekali terdistraksi, sehingga butuh guru dampingi kemudian membantu mereka untuk tetap fokus gitu. Dan anak-anak juga ada yang misalnya yang verbal, yang seneng kalau disuruh presentasi seneng, tapi sementara anak-anak yang lain mereka lebih memilih untuk misalnya mengkomunikasikan ide atau pemikiran mereka lewat tulisan gitu. Jadi berbeda-beda outcome-nya sesuai dengan learning style anak-anak, dan kami mencoba untuk memfasilitasi ini. Wah, memang berbeda sekali ya metode pembelajaran. Metode itu sebabnya tidak bisa banyak dalam satu kelas, small group. Jumlah yang lebih sedikit. Iya. Oke. Dan untuk identifikasi mereka tuh susah nggak gitu, sulit nggak? Identifikasi anak-anak. Apa ada ciri-ciri khusus juga gitu untuk anak-anak? Bisa dijelaskan mungkin Mas Nancy? Karena pengertian atau definisi gifted sendiri sampai sekarang kan masih simpang siur, belum kompak lah sih para ahli, sehingga identifikasi juga berpengaruh. Jadi susah-susah gampang sih misalnya, apalagi alat ukur yang ada di Indonesia yang sudah dinormalisasi ke populasi Indonesia itu masih sangat terbatas. Ibaratnya kita mengukur seseorang yang tinggi badannya 190 cm dengan meteran yang 150 cm gitu ya. Jadi, terutama untuk anak-anak yang highly gifted yang mana perkembangan mereka itu nggak sinkron. Jadi ada satu
domain atau aspek di dalam perkembangan mereka yang terlalu tinggi, kemudian ada yang lain ketinggalan. Nah, anak-anak yang seperti ini biasanya oleh profesional dan guru itu seringkali disalah mengerti atau disalah diagnosa ya. Karena kecenderungan kita untuk melihat anak-anak ini dari ketertinggalan atau kelemahan mereka, bukan dari kemajuan mereka. Itu, ya. Misalnya anak seumur 12 tahun memiliki kemampuan atau mental capacity seperti orang dewasa yang sangat cerdas. Tetapi sosial emosionalnya masih lebih muda, bahkan lebih muda ya. Kadang-kadang lebih muda gitu. Dan tapi fisiknya mereka seperti anak 12 tahun gitu. Nah, gitu. Dalam satu anak ini ada beberapa usia gitu ya. Ada yang bisa lebih tua untuk emosionalnya dan sedangkan emosional lebih muda, tapi untuk pemikirannya malah jadi yang lebih dewasa gitu ya. Kita lihat banyak anak-anak gini ya, pernah mungkin Nenat ketemu ya. Jadi kayaknya bijaksana banget kalau memikirnya udah kayak dewasa, udah kayak kadang-kadang kayak profesor, tapi kemudian ngambek, tantrum atau masih main lari suka guling-gulingan jadi kan ini orang nggak bisa paham kenapa seorang yang sangat dewasa, wisdomnya sangat tinggi, tetapi sifatnya masih terlalu kekanak-kanakan. Terlihat drastis juga berarti ya perubahannya juga ya. Kadang-kadang dewasa tiba-tiba anak-anak, tapi kelihatannya memang seperti umurnya sendiri gitu ya. Dan penasaran banget nih kalau misalnya apa sih bedanya anak cerdas, gifted, dan jenius? Karena yang kita tahu kan biasanya cerdas, jenius tuh sering banget. Nah, gifted tuh jarang banget nih denger gitu kan. Jadi apakah itu istilah yang sama atau mungkin ada perbedaan? Mungkin gifted itu jarang karena memang sesuatu yang baru, bahkan belum terminologinya di dalam bahasa Indonesia itu sampai sekarang belum kan ada. Gifted sendiri Inggris ya, ini dari bahasa Inggris ya. Kita masih pakai gifted. Ada juga yang menerjemahkan itu sebagai cerdas istimewa. Cerdas, kemudian jenius dan gifted, apa bedanya? Cerdas adalah sering merujuk kepada anak-anak yang pemikirannya pintar gitu ya, pintar. Mungkin di sekolah juara, berprestasi. Anak-anak cerdas sangat kelihatan, stands out gitu ya. Mereka stands out kalau diukur IQ testnya, mereka mungkin ada di atas rata-rata 110 sampai 125. By the way, yang paling ideal IQ yang ideal itu menurut para ahli adalah 120. Idealnya 120. Kenapa? Karena kemampuan ini di atas rata-rata, tetapi tidak terlalu jauh dari norma. Jadi orang masih bisa memahami apa yang dipikirkan. Jadi pintar tapi tetap masih dalam inilah norma, orang yang cerdas, ini sangat cerdas gitu banget gitu. Sementara anak gifted merujuk kepada potensi yang besar, yang sangat tinggi. Kadang-kadang juga itu diumpamakan, ditunjuk diukur dari IQ-nya yang sangat tinggi, yang sangat tinggi. Gifted ini bisa kelihatan, bisa tersembunyi. Tidak selalu gifted itu stands out di sekolah atau di lingkungan kelihatan gitu ya. Kalau jenius ini adalah potensi di mana jika giftedness itu telah dikembangkan sehingga menghasilkan satu achievement yang extraordinary atau exceptional. Jadi itu yang dinamakan jenius. Penelitian mengatakan tidak semua orang jenius itu IQ-nya tinggi banget, sangat tinggi lah. Ada juga yang dalam kategori superior, tetapi mereka memiliki traits atau karakteristik yang lain sehingga mereka bisa mencapai satu achievement yang sangat tinggi. Dan apa sih akibatnya jika anak-anak gifted yang tadi Miss Nancy udah ceritakan gitu, mereka tuh nggak nerima pendidikan yang khusus gitu dengan program gifted yang memang seharusnya itu program untuk mereka kayak gitu? Ya, jika sekolah tidak bisa mengakomodasi kebutuhan belajarnya, pertama-tama tentunya saja bahwa potensi itu bisa hilang gitu ya, atau tidak berkembang, atau hilang ya, bisa hilang juga. Dan waktu itu tidak akan kembali.
ya kan? Kan seorang anak hanya akan berusia 12 tahun misalnya sekali seumur hidup, dan pada waktu dia berusia itu banyak sekali skill-skill yang harusnya berkembang, yang harusnya dia pelajari. Tetapi jikalau misalnya tidak difasilitasi, tidak diakomodasi, maka itu akan yang hilang, mungkin tidak akan catch up lagi ya. Dan hal lain yaitu yang lebih buruk ya, misalnya lebih buruk yaitu giftedness yang tidak difasilitasi bisa mempengaruhi secara negatif terhadap faktor psikologis individu tersebut. Karena banyak orang gifted yang mengalami existential depression misalnya, karena mereka social emotionalnya yang sangat sensitif, super sensitif, yang sangat intens, sehingga membuat mereka tidak bisa mengelola atau meregulasi, sehingga mempengaruhi secara psikologis. Ini bisa terjadi ya. Kenapa kita perlu ya untuk memfasilitasi, karena untuk mengembangkan potensi itu, karena tidak ada seorang pun yang misalnya memiliki lukisan masterpiece, lukisan misalnya Rembrandt, tetapi menyembunyikannya di dalam lemari. Oh iya, pasti pengennya diliatin, ditunjukin, diperlihatkan ya ke banyak orang, sehingga bisa dinikmati oleh banyak orang. Demikian juga dengan anak gifted gitu. Kita ingin agar potensi mereka tuh tidak tersembunyi, kita nggak sembunyi, tetapi dikembangkan sehingga berguna bagi banyak orang. Ya, dan bisa jadi aset bangsa seperti yang misalnya tadi udah jelaskan kan. Memang ya harus dikembangkan memang di tempat yang tepat, betul ya. Sehingga bisa jadi aset bangsa ya, luar biasa banget. Dan anak yang sudah teridentifikasi gifted, kapan sebaiknya dimulai mereka diberi program gifted ini? Secepatnya. Secepatnya. Jika tidak ada yang menghalangi, sebaiknya secepatnya. Semakin dini semakin baik. Sama dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus lainnya seperti yang mental retardation, kemudian Down syndrome. Early intervention itu sangat penting. Karena dengan intervensi dini maka akan meningkatkan kualitas hidup serta fungsi kognitif mereka. Anak gifted juga seperti itu. Tidak selalu mereka harus butuh sekolah khusus, tetapi paling nggak mereka terlibat di dalam program-program, misalnya program after school. Yang penting ada waktu-waktu di mana mereka bisa bertemu dengan teman-teman yang sepaham atau selevel. Pasti juga bisa mengembangkan giftednya mereka juga sendiri juga kan. Ada seperti kalau petinju kan harus ada sparring partner ya, betul. Karena kita tidak tahu sampai di mana kekuatan mereka atau giftedness mereka sampai mereka bertemu dengan teman-teman yang levelnya sama. Seperti itu. Kalau ada program gifted juga mereka akan dibimbing oleh guru-guru yang mengerti atau yang sudah dilatih untuk bisa memfasilitasi anak-anak gifted ini. Oke, dan ini pasti udah dari sekian informasi yang Miss Nancy berikan nih, pasti ini udah banyak yang penasaran juga nih. Apakah sekolah gifted itu mahal? Nah ini kan pasti jadi pertanyaan nih. Dan bagaimana dengan anak-anak yang kurang mampu tapi ternyata mereka sangat cerdas gitu, Miss Nancy? Ya, namanya gifted itu sebenarnya tidak melihat status ekonomi, ya kan? Tetapi mengembangkan giftedness atau potensi itu membutuhkan biaya. Membutuhkan biaya. Pendidikan itu sangat mahal. Pendidikan yang berkualitas terutama ya, dan pendidikan khusus itu mahal. Bisa murah jikalau misalnya disubsidi atau oleh pemerintah, tetapi kalau misalnya harus ditangani oleh swasta, maka biayanya cukup mahal. Mengapa mahal? Karena resources untuk anak-anak gifted itu banyak dan beragam. Mereka bukan cuma butuh misalnya textbook, tetapi kita harus menyediakan banyak. Demikian juga dengan guru-guru yang akan membimbing mereka, dibutuhkan dilengkapi oleh banyak training, dan guru-guru juga harus banyak belajar gitu ya, belajar secara mandiri. Ini semua akan menciptakan lingkungan yang baik di mana giftedness itu bisa dikembangkan. Jadi tidak heran kalau pendidikan anak gifted itu mahal. Noble Academy sendiri berdiri di bawah Yayasan Galeli Cipta Indonesia yang adalah organisasi non-profit.
salah satu visinya adalah education equality, yaitu ikut turut membangun bangsa lewat menyediakan pendidikan yang berkualitas atau bermutu untuk berbagai lapisan masyarakat. Jadi kami juga menyediakan beasiswa. Oh, ada beasiswa juga berarti ya. Khusus buat anak-anak yang highly gifted, yang dari keluarga kurang yang kurang mampu gitu ya. gitu. Dengan terms and condition yang pasti. Ada persyaratannya. Ada persyaratan Iya. tertentu berarti ya. Iya. Oke, dan sebelum kita menutup segmen ini di podcast pertama kita nih, ada satu pertanyaan lagi terakhir. Iya. Apakah peran orang tua ini sangat penting nih dalam perkembangan anak gifted nih? Peran orang tua, Ya, peran orang tua dan keluarga sangat penting bagi perkembangan talent seorang anak ya. Karena ibaratnya giftedness ini seperti bibit unggul tentunya bibit unggul, ya. Unggul. Walaupun bibit unggul, tapi tetap memerlukan tanah yang baik di mana bibit itu bisa bertumbuh. Kemudian keluarga ini adalah tanahnya. Jika tanah ini baik, maka bibit unggul itu akan bertumbuh menghasilkan buah yang baik. Tapi kalau tidak, walaupun bibit unggul mungkin tidak akan memberi hasil yang memuaskan. Banyak anak gifted yang memiliki potensi tinggi, tetapi karena latar belakang keluarganya yang tidak menunjang atau mendukung potensi mereka berkembang, sehingga potensinya itu akan jadi hilang gitu. Banyak faktor yang menentukan, misalnya faktor ekonomi, kemudian faktor relationship, faktor apalagi mental health atau tingkat pendidikan orang tua itu sangat berpengaruh. Yang pasti jika ayah ibunya memiliki hubungan yang sehat, yang harmonis, kemudian memiliki tingkat pendidikan yang baik, kekuatan ekonomi yang baik, maka tidak ada alasan bagi anak gifted untuk tidak berkembang. Selanjutnya, setelah misalnya faktor-faktor keluarga ini baik dan menunjang, yang dipikirkan adalah sekolah seperti apa atau pendidikan seperti apa yang diperlukan untuk anak ini. Ya, gitu. Kembali lagi ke yang poin yang Poinnya awal. Kita balik lagi ya ke atas, memang seperti itu ya. Wah, luar biasa banget. Jadi memang penting banget support system untuk anak-anak itu sendiri ya, bukan cuma keluarga, sekolah, semuanya harus saling melengkapi juga ya untuk membuat anak gifted ini menjadi, dari yang potensi ini menjadi aset bangsa itu sendiri. Ada satu lagi kalau aset bangsa ya, pemerintah juga. Pemerintah gitu ya, juga, lewat betul. Regulasinya, lewat dukungan-dukungan. Harus disupport juga dari pemerintahan. Dan memang semoga memang pemerintah juga melihat hal seperti ini ya. Iya, melihat. Wah, luar biasa banget. Terima kasih banyak Miss Nancy untuk sudah memberikan informasi seputar giftedness. Dan sampai ketemu di episode berikutnya Miss Nancy ya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih sudah mendengar podcast ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Jika ingin mengetahui tentang Nobel Academy lebih lanjut, dapat membuka website kami atau dapat langsung menghubungi kami melalui email atau nomor telepon yang tertera di bagian deskripsi di bawah. Terima kasih.